Jadi Allah menyebutkan tidak ada yang bisa melakukan akhlak mulia ini, idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah keburukan dengan yang terbaik, kecuali orang-orang yang hebat. Berarti orang-orang yang sabar, orang-orang yang hebat, dia akan mendapatkan bagian besar di akhirat. Ini menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung, yang memudahkan seorang untuk masuk surga. Kalau kita diuji atau kita dizalimi, sudah kita mudah, kita bersabar. Caranya gimana? Banyak ya. Kita bilang ya ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, kita nggak bisa menghindar. Sudah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya punya ceramah judulnya 20 sebab kenapa memaafkan. Itu dalam buku Ibnu Taimiyah judulnya Qaidatun fi Sabr, kaidah tentang sabar. 20 sebab kenapa kita sabar dan memaafkan. Coba didengar di YouTube ada juga, agar kita mudah untuk bersabar. Di antaranya kita beriman dengan takdir. Kalau ada orang mukmin kita, orang zalimi kita, atau kita melakukan kesalahan kemudian menjadi heboh, ya sudah takdir, mau diapain? Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sering sampaikan, kalau ada seorang lelaki diomelin istrinya, bilang sama istrinya, wahai sayangku, omelanmu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya mau apa lagi? Dia ngomel lagi, ngomelan kedua pun sudah tercatat. Dia apain? Saya tidak bisa menghindar. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akan mengenaimu tidak akan kau bisa menghindar darinya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah terangkat, lembaran sudah kering. Udah. Dia apain? Semua sudah takdir. Dengan kita meyakini takdir, kita mudah untuk apa? Bersabar. Jadi tidak mungkin orang bersabar kecuali orang-orang yang hebat. Berarti sabar adalah ibadah yang agung. Orang yang paling bersabar adalah orang yang terbaik. Sudah kita singgung di awal. Ibadah orang-orang terhebatlah ujian. Semakin tinggi imannya, semakin besar apa? Ujiannya. Maka ditekankan pada poin berikut ini, bahwasanya orang yang terhebat adalah orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi minar rusul bersabar, sebagaimana rasul para ulul azmi bersabar. Siapa ulul azmi minar rusul tersebut? 5. Siapa aja? Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini nabi-nabi paling top. Kenapa? Karena sabar. Makanya Nabi SAW dikatakan fasbir kama sabaru ulul azmi. Bersabarlah engkau kama sabaru ulul azmi, sebagaimana ulul azmi bersabar. Jadi mereka menjadi hebat karena mereka bersabar. Rasul semua hebat, para nabi semua hebat. Yang paling hebat di antara mereka 5. Dan yang paling hebat di antara 5 ini 2. Muhammad SAW kemudian Ibrahim. Dan 2 orang ini yang paling hebat ujiannya. Ibrahim ujiannya kayak apa? Nabi Muhammad sudah kita sebut tadi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim ujiannya kayak apa? Dimusuhi satu negeri, dia bertauhid sendirian. Semuanya bersepakat untuk membakar dia, sendirian dia. Diusir oleh bapaknya. Harus pergi dari kampungnya. Luar biasa. Disuruh menyembelih anaknya. Ujian berat. Harus meninggalkan istri yang dia cintai, Hajar, taruh di Mekah. Anak pertama Ismail taruh di sana. Ujian berat. Allah mengatakan, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Rabbmu menguji Ibrahim dengan perintah-perintah dan dia menjalankan semua ujian tersebut. Lulus dalam ujian tersebut. Diuji dengan perkara-perkara yang sangat dia cintai. Apa yang kita cintai dalam kehidupan ini? Kita cintai istri kita, kita cintai anak kita, apalagi anak semata wayang. Kita cintai bapak kita cintai negeri kita. Ibrahim diuji semuanya. Bapaknya memusuhinya, negerinya diusir. Satu kampung, bukan satu kampung, satu negeri sepakat untuk membakar dirinya. Istrinya yang dia cintai, Hajar, harus ditinggal jauh. Anaknya semata wayang ketika itu Ismail harus taruh tempat yang jauh. Disuruh sembelih anaknya. Makanya dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa diuji pada perkara-perkara yang dia cintai untuk menunjukkan bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah dari perkara-perkara ini. Semuanya dijalani dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Sampai ketika Ibrahim, istri pertamanya Sarah cemburu. Kemudian ingin memukul
Hajar. Maka Ibrahim kemudian atas perintah Allah membawa Hajar. Dan Ibrahim tidak marah-marah sama Sarah. Tidak bilang, Sarah kamu udah ngaji lama kok. Masa enggak terima? Ini sudah takdir enggak? Dia tahu wanita punya kekurangan dalam hal ini. Terkadang kecemburuan mendominasi akalnya. Ini dia sabar. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang sabar. Nabi Nuh luar biasa sabarnya. Tentu kita sudah pernah jelaskan dalam kisah para nabi tersebut. Kemudian di antara poin yang menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Sabar pahalanya sangat besar. Semua yang ada sabarnya pahalanya besar. Contoh Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar dipenuhi ganjarannya tanpa hisab. Ganjarannya sangat banyak. Ganjaran sangat banyak. Ya. Orang yang meredam amarah, ciri-ciri penghuni surga, wal kadhiminal ghaidh. Di antara penghuni surga kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam amarah. Subhanallah. Amarah sudah di puncak, sudah tinggal keluar, dia redam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala yunafidhahu, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'a." Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu tapi dia tidak mau melampiaskannya. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Jadi tenar dia, tersohor. Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Paham? Ini obat sangat penting Bapak-bapak. Jadi kalau Bapak diomelin istri, Bapak bilang sabar. Ketawa saja. Kalau istri tanya, "Kenapa ketawa, Mas?" Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan suruh dia pilih bidadari yang dia sukai. Tambah marah nggak dia? Saya belum pernah coba ya. Kalau mau coba silakan. Kenapa dia dapat pahala besar? Karena ada sabar di situ. Di antara penghuni surga, wal afina anin nas, orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Siapa yang bisa maafkan? Sulit. Kapan ibadah maafkan kita bisa kerjakan ibadah maafkan kalau kita sedang dizalimi? Bayangkan, kita baru bisa mengerjakan ibadah itu kalau kita sedang dizalimi. Namanya orang kalau dizalimi ingin balas, tapi dia sabar. Jadilah pahalanya sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Ya. Faman afa wa aslah fa ajru 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Orang buat keburukan kita boleh balas. Tapi siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu, pahalanya besar. Kenapa? Dia sabar. Semua yang ada sabarnya, pahalanya besar. Nabi berkata kepada Aisyah tentang ketika haji, "Ajruki ala qadri nasabik." Pahalamu setara dengan keletihanmu. Sabar menghadapi keletihan ketika haji, pahala semakin besar. Puasa, pahalanya besar. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam, fa ana ajizi bihi." Setiap amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasa aku yang akan balas. Dan perkataan wa ana ajizi bihi, aku yang akan urusin pahalanya, ini menunjukkan pahalanya besar. Kata para ulama, kenapa puasa pahalanya besar? Karena itu